In apabila za'amtum kalian telah mengaku annakum bahwasanya kalian auliya Allah adalah kekasih Allah min dunin nasbat dari selain manusia yang lain. Kan mereka mengaku hanya dia yang paling mulia, dia kekasih Allah, yang lain bukan. Ini orang Yahudi bukan sekarang, dari dulu memang macam itu. Sehingga diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung belajar tafsir kita surah Al-Jumu'ah ayat 3. Kita baca semula daripada ayat 2 supaya kita faham galur ceritanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها
alladzi ba'atsa, yang telah mengutus fil ummiyina, kepada kaum ummi, rasulan, seorang rasul yang bernama Muhammad, minhum, dari golongan mereka, yatlu, dia Rasul membacakan, alaihim, kepada mereka, ayatihi, ayat-ayatnya Al-Quran, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka dari syirik, wa yu'allimuhum, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, kitab Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, yaitu sunnah, wa in kanu, meskipun mereka adalah min qablu, dari sebelumnya, lafi dhalalin, benar-benar berada dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Okay. Itu telah dibahas dulu. Kenapa dibaca lagi? Supaya mengalir jalur cerita. Allah yang telah mengutus kepada kaum ummi, yaitu kaum Arab jahiliyah. Makna ummi, mereka kaum itu tak boleh menulis, membaca, cakap pandai. Itu ummi. Suruh nulis tak pandai, kasih tulisan baca tak pandai, tapi cakap pandai. Itu ummi. Maka kaum itu disebut jahil, kaum yang masih bodoh tentang membaca, tentang menulis. Apa yang ada pada mereka waktu itu hanya adat dan kepercayaan. Tiada undang-undang pada mereka, sehingga waktu itu sering bertempur, yang kuat akan jadi menang, yang lemah jadi mangsa. Maka Allah utuslah seorang manusia, rasulan, dia rasul. Rasul ini manusia. Apa makna rasul? Utusan dari Allah. Siapa nama rasul itu? Muhammad ibn Abdullah, yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib
bin Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Fihr ibn Kilab ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas dan seterusnya sampai kepada Nabiullah Ismail. Ismail ibni Nabiullah Ibrahim. Itu jalur baginda Nabi. Allah utus kepada mereka rasulan, seorang rasul yang bernama Muhammad. Muhammad ini minhum, dari kalangan mereka juga, bukan orang lain, bukan orang lain. Bani Hashim. Apa tugasnya Rasul? Yatslu, dia membacakan, alaihim, kepada mereka, ayatihi, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Maka untuk menguatkan utusan ini, sebab Nabi utus, Allah beri kepada Rasul itu wahyu, yaitu Al-Quran. Tujuannya untuk disampaikan kepada mereka agar mereka mengubah tradisi menyembah berhala, agar mereka mempunyai panduan hidup. Wa yuzakkihim, dan Rasul ini mengajak mereka mensucikan diri, yaitu dengan membuang kesyirikan, agar mereka mentauhidkan Allah, diajar beriman kepada Allah dengan diperkenankan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini mula-mula ni. Wa yu'allimuhum, dan Rasul juga mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka Alkitab, isi kandungan Al-Quran itu. Baginda Nabi menerima wahyu itu, lalu disampaikan wahyu itu kepada mereka. Wal hikmata, dan juga Rasul menyampaikan kepada mereka hikmah, agar mereka mengikuti sunnah Rasul itu, cara hidup Rasul itu. Bukan setakat diajar melalui Al-Quran, tapi mereka juga diajar bagaimana cara menyembah Allah, cara iman kepada Allah, cara-cara ibadah kepada Allah melalui Rasul itu. Maka Rasul waktu itu, setelah datang perintah solat, Rasul mencontohkan solat, Rasul mencontohkan haji, Rasul mencontohkan akhlak yang baik. Sebab di dalam Islam tak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Dalam Islam ada larangan, ada perintah. Ada larangan, ada perintah. Larangan mereka melakukan perkara yang buruk. Kalau dalam ilmu tasawuf, meninggalkan yang buruk itu disebutnya takhalli.
disebut takhalli, membersihkan diri daripada perkara-perkara yang buruk, sifat-sifat yang tercela, termasuk syirik, iri, dengki, semua, hasad, pemarah, tamak, buang semua. Mengikuti hawa nafsu, buang semua. Takhalli. Lalu tahalli. Tahalli ini menghiasi diri dengan isi kandungan Al-Quran, diisi diri dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dihiasi diri dengan sifat yang terpuji. Maka baginda Rasul membawa akhlak yang terbaik itu. Kemudian tajalli, selepas dibuang perkara yang buruk itu, diisi dengan yang baik, lalu menzahirkan, memperlihatkan kebaikan Islam itu, syariat itu. Dah tak bergaduh lagi, dah tak tamak lagi, dah tak saling bunuh lagi, dilarang semua. Lalu diisi dengan sifat roja. Arti roja dalam segala urusan, harapannya, sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada selain Allah. Roja. Lalu datang lagi sifat khauf, artinya gerun, takut kalau melakukan perkara yang Allah larang, karena Allah nanti akan murka. Nah, itu maka itu dijadikan asas dalam ilmu tasawuf. Ada apa tadi? 1, tahalli, 2, takhalli, 3, tajalli, 4, roja, 5, khauf. Kalau dalam Islam, rukun Islam, syahadat, sholat, itu gitu kan itu. Kalau dalam Islam hukum ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, kan itu. Dalam tasawuf pun ada tu. Itu. Dalam iman ada rukunnya 6, sini, ini. Baik. Wa in kanu, walaupun mereka kaum itu min qablu, dari sebelumnya, dari dahulu, la fi dhalalin, mereka berada dalam kesesatan mubinin yang nyata. Mereka itu sudah lama berada dalam kesesatan dalam kehidupannya, tidak ada aturan agama bagi mereka. Datanglah seorang Rasul yang membawa Al-Quran dan membawa hikmah tadi, sifat-sifat cara hidup yang baik yang disebut sunnah. Faham sampai situ? Wa akharina, dan kepada yang lain, disampaikan juga kepada yang lain, minhum, dari setelah mereka, lamma yalhaqu, yang belum bertemu bihim, dengan mereka, para pengikutnya. Lalu syariat ini disampaikan kepada orang lain, duplikat,
Orang ini telah beriman menerima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ay a'taqidu wa usaddiqu wa atayaqqanu alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Aku berkeyakinan, aku beriktikad, aku mengatakan benar bahwasanya tiada Tuhan yang wajib aku sembah melainkan Allah. Dan aku mempunyai iktikad, keyakinan yang benar. Dan aku juga mengatakan benar bahwa Muhammad ini adalah utusan atau pesuruh Allah untuk mengubah hidup kaum ummi tadi, kaum yang jahil tadi. Wa huwa, dan dia Allah Al-Azizu, dan yang maha gagah perkasa, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Wa akharina dalika demikianlah. Apa yang demikian itu? Allah mengutus seorang Rasul kepada kaum ummi tadi yang bernama Muhammad dari kalangan mereka sendiri, yang mana baginda Muhammad ini disuruh oleh Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka kepada akhlak dan kehidupan yang baik. Walaupun sebelum itu mereka orang yang sesat. Dzalika, demikian itu. Fadlullahi adalah karunia Allah. Itu adalah kurniaan Allah. Sama ada untuk baginda Rasul diangkat jadi nabinya, ataupun kaum ummi ini ada seorang hamba yang hebat, yang mulia, yang membawa, membimbing mereka ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan dunia akhirat. Demikian itu fadlullahi adalah kurniaan dari Allah. Yu'tihi, dia Allah memberikannya, may yasha'u, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Barangkali kalau di kita hari ini, dengan adanya ustaz-ustaz yang menyampaikan kepada tuan-tuan tentang ilmu syariat Allah, itu adalah anugerah dari Allah, dengan kesanggupan ustaz-ustaz itu untuk membawa kalian ke jalan yang Allah ridho. Anugerah tak? Anugerah tak? Kalau tidak, lepas maghrib sunyi, senyap, tak dapat apa-apa ilmu. Betul kan? Ini adalah kurniaan Allah. Bukan semata-mata tuan-tuan ada duit, bukan semata-mata tuan-tuan umpamanya masjidnya bagus, suruhnya bagus. Kalau tuan-tuan tak mau mendatangkan, tetap sunyi juga. Tapi hati tuan-tuan digerak oleh Allah, mesti diisi tempat ini. Lalu ada orang yang sanggup datang dan menyampaikan kebenaran, hakikatnya anugerah dari Allah. Benar kan? Syukur. Coba kalau di kampung-kampung sunyi lepas maghrib sama isya, pada balik datang isya, 2 orang aja imam dengan Bilal. Bagaimana kalau di kampung macam itu? Pernah tak jumpa kampung
dekat pantai kampung jalan lurus adalah rumah. Lepas 20 meter satu rumah, 30 meter satu rumah, satu rumah, satu rumah, ada di sana masjid. Maghrib adalah batu pada balik. Isya datang lagi tak? Isya datang lagi tak? Susah nak datang. Susah nak datang kalau ada balik ke rumah. Maghrib temu ramai tadi. Isya tinggal-tinggal orang kecil. Gitu. Macam kita kuliah lah. Solat 4 baris, kuliah paling-paling 1 baris. Gitu kan. Terus demikianlah kata Allah, karuniaan Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki, yaitu diangkatnya baginda Muhammad jadi Rasul, atau maksudnya ini baginda Rasul dihadirkan kepada mereka, membimbing mereka. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala Dzul Fadli, Dia yang memiliki karunia, yang memiliki keutamaan al-azimi yang agung. Dzul Fadli artinya yang mempunyai keutamaan, kelebihan. Dzul Fadli. Ada nama orang Dzul Fadli? Ada di sini? Ada. Yuti man yasha wa hum Rasulullah wal ummiyun wal akhirun. Allah menganugerahkan kepada mereka, kepada orang yang Dia kehendaki, wahum, mereka itu Rasulullah, adalah baginda Nabi diangkatnya jadi Rasul, wal ummiyuna, dan orang-orang yang jahil mempunyai bulan purnama yang menyinari, menerangi hidup mereka dunia akhirat. Banggakan wal akhirin, dan juga yang lain. Sebab terus sampai menyampai termasuk kita. Kita ini termasuk akhirin, orang yang kemudian yang tak hadir waktu itu sampai juga tak kepada kita Quran ini. Sampai tak? Ini anugerah dari Allah. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang yang, ini cerita orang lain, ini cerita orang lain pula. Yang tadi sudah selesai. Orang Quraisy telah menerima anugerah dari Allah. Begitu juga yang lain yang iman kepada baginda Muhammad telah mendapat anugerah dari Allah. Wa akhirin, sudah selesai itu. Sekarang cerita orang lain. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang humilut Taurata, yang diberikan mengamalkan ajaran Taurat, yakni kaum Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Perumpamaan orang-orang yang diberikan memikul mengamalkan ajaran Taurat, yakni kaum Nabi Musa, Bani Israel. Namanya Bani Israel. Suma, kemudian lam yahmiluha,
mereka tidak dapat memikul mengamalkan ajarannya. Kamasalil himari, mereka itu adalah seperti atau perumpamaan keldai. Yahmilu, yang membawa asfaro, lembaran-lembaran kitab. Orang Bani Israel yang telah menerima Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, isi kandungannya adalah untuk menjadi manusia yang baik. Sebab Taurat itu wahyu dari Allah sebelum Injil, barulah kepada Al-Quran. Kalau pada bawah Al-Quran, sebelumnya Injil, sebelumnya Taurat, sebelumnya Zabur. Kan itu. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, ayahnya Nabiullah Sulaiman. Zabur Daud wa Injilu ala Isa. Taurat Musa, dan Taurat turunkan Nabi Musa. Wa Injilu ala Isa, Injil kepada Nabi Isa. Wal Furqanu ala khairil mala, dan Quran Allah turunkan kepada sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, sebaik-baik makhluk yang paling Allah sukai, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, ajaran Taurat, ajarannya baik. Tak boleh membunuh suka-suka, tak boleh merampas, tak boleh macam-macam. Sama dengan Islam, sama. Summalam yahmiluha, kemudian mereka tak sanggup mengamalkan kitab itu, dilanggar juga. Sampai sekarang, dilarang membunuh, dilarang merampas juga tanah orang Palestina, dilarang usir juga. Mereka tak dapat melaksanakan syariat kitab Taurat itu, mengamalkan Taurat tak mampu. Apa kata Allah? Kamasalil himari, sama saja dengan keledai. Yahmilu asfara, yang membawa lembaran kitab. Letaklah di atas keledai lembaran kitab, dibawa di pundaknya. Keledai faham tak? Keledai faham tak? Padahal di pundaknya apa? Kitab kan? Keledai boleh mengamalkan ajaran kitab yang di pundak itu tak? Tak. Begitulah kata Allah orang Yahudi. Allah beri kepada mereka kitab Taurat, tapi mereka tak sanggup untuk mengamalkan kitab itu. Semua perintahnya ditinggalkan, larangannya itu yang dia kerjakan. Sampai sekarang genosida itu, tapi pada dahulu itu, nabi-nabi pun dimusuhi. Ada nabi sampai dibunuh oleh Bani Israel itu. Maka itu sering sekali Allah cerita mereka dalam Quran, disuruh bersyukur. Tak mau. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepada kamu ketika kami telah selamatkan kamu daripada kejaran Fir'aun. Kamu ikut Musa waktu itu. Ketika laut itu terbelah, kalian ikut Musa, selamat kalian. Rupanya degil. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku, kata Allah, telah melebihkan kalian di atas alam ini. Jadi kaum yang cerdik. Satu, Allah lebihkan Bani Israel, banyak nabi dan rasul yang Allah angkat dari kalangan Bani Israel. Ramai nabi dan rasul Bani Israel. Begitu juga Allah berikan kelebihan ilmu pengetahuan kepada Bani Israel, cerdik, pandai orangnya. Tapi kecerdikannya ini adalah untuk melakukan kejahatan, ternyata untuk berbuat jahat. Alal alamin, kata Allah, kepada seluruh alam. Maka itu walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka menguasai dunia hari ini. Alal alamin. Di kita kan banyak. Sampai untuk bayi pun, bedak bayi pun, apa namanya? Ada untuk bedak untuk bayi itu. Jason, Johnson, itu Yahudi punya. Baik minumannya, baik makanannya, baik teknologinya. Alal alamin, pada jumlah mereka banyak sikit di dunia ini, sikit aja. Allah kata, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kalian ke seluruh alam. Maka itu alam ini dikuasai oleh dia. Lalu mereka sombong. Mereka kata yang layak duduk di dunia ini hanyalah mereka saja. Itu. Yang lain dianggap halal darahnya. Bunuh-bunuhlah, biar kami aja yang hidup di alam ini. Kan itu. Karena mereka ini, kata Allah, seperti himar yang di belakang pundaknya membawa kitab. Himar ini tak faham isi kandungan kitab, takkan mengamalkan isi kandungan kitab. Sebab himar kalde. Bisa, kata Allah, adalah seburuk-buruk masalul qaumi, perumpamaan kaum. Nah, mereka ini adalah seburuk-buruk perumpamaan kaum yang ada di bumi. Alladzina, mereka itu adalah orang-orang kadzabu bi ayatillah, orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah yang di kitab Taurat. Tidak akan diamalkan walaupun mereka mengakui ia butuh. Tak adakah Yahudi yang baik? Ada. Yahudi yang baik ada. Tapi yang berkuasa ini yang jahat tadi. Yang jahat ini ingin menguasai. Yang Yahudi yang baik, baiklah ada. Yang beriman ada.
Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala la yahdi, Dia tidak akan memberi petunjuk al-qaum adh-dhalimin, terhadap kaum yang zalim. Mereka itu melakukan kezaliman. Allah takkan beri petunjuk kepada mereka. Maksudnya mereka takkan sedar bahawa perbuatannya itu salah. Dunia kutub pun mana takut oleh dunia. Dia tak takut. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang hadu, mereka beragama Yahudi. Siapa Yahudi? Bani Israel kan? Bani Israel. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang hadu, mereka beragama Yahudi, yang diumpamakan oleh Allah seperti himar yang membawa kitab di punggungnya. Himar takkan faham isi kandungan Alkitab. Siapa mereka? Yani Yahudi. In za'amtum, in apabila za'amtum, kalian telah mengaku, annakum, bahwasanya kalian auliya Allah, adalah kekasih-kekasih Allah, min dunin nasbat, dari selain manusia yang lain. Kan mereka mengaku hanya dia yang paling mulia, dia kekasih Allah, yang lain bukan. Ini orang Yahudi bukan sekarang, dari dulu memang macam itu. Sehingga diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Quran 1400 tahun yang lalu. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, hei orang Yahudi, in za'amtum, apabila kalian mengaku. So mereka mengaku annakum awliyaullah, bahwasanya kalian wali-wali Allah, para kekasih Allah di bumi ini, min dunin nasi, selain daripada manusia yang lain. Karena mereka mengaku hanya mereka saja kekasih Allah, mereka saja manusia yang layak disayangi oleh Allah. Maka yang lain itu hina semua. Ini pengakuan Yahudi dari dulu, bukan sekarang. Fatamannau, maka berharaplah kalian al-mauta, untuk mendapatkan kematian. Katakan oleh wahai Muhammad kepada bangsa Yahudi yang mereka mengaku bahwa mereka itu adalah kekasih Allah, makhluk yang disayangi, yang dicintai oleh Allah, yang lain tak, yang lain hina bagi orang Yahudi, tak kira agamanya, yang lain hina. Hei orang-orang Yahudi, fatamannawul maut, maka harapkanlah untuk mendapatkan kematian. Coba kalian mau mati, tak mau mati Yahudi, tak mau. Sebelum mati kena memiliki dunia ini, tunduk pada dia semua. Maka itu ulang banyak kali bangsa-bangsa bersatu mengutuk Yahudi.
sudah dibagi keputusan Yahudi salah. Ada yang bela tak? Yang punya hak veto itu siapa di antaranya? Siapa? Amerika. Amerika itu kan kalah, lemah lagi. Yang lain menyokong Amerika guna hak veto, lenyap. Ada berapa negara yang punya hak veto di dunia ini? 5. 1 Amerika, 2 China, 3 Rusia, 4 Perancis, 5. Ada? Siapa satu lagi? Jerman. Baik. Siapa yang kasih macam itu ya? Ini tak setuju, aku setuju. Ini setuju semua, aku tak setuju. Sebab semua kena setuju. Ceritanya demokrasi, bohonglah kalau macam tu. Betul tak? Bohong. Suruh orang demokrasi tapi dia tak demokrasi. 4 setuju, 2 tak setuju, kalah yang 2 tu. Batal. Sebab kena semua. Baik. Fatamanna'ul maut, maka harapkanlah untuk mendapatkan kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar bahwa kalian makhluk yang disayangi oleh Allah, segeralah kalian minta mati. Biarlah di sana kalian senang sebab kalian kekasih Allah. Itu maksudnya. Tapi mereka kan tak mau. Degilnya, zalimnya. Maka itu Allah baru-baru ini Allah hantar balateranya yang berupa angin, api, apa lagi, air. Pernah kan bulan ini ke baru lepas banjir sebagian. Udah hutannya terbakar. Sekarang pun masih terbakar. Sekarang bangunan-bangunan yang tingginya sudah banyak roboh dihantam oleh Yaman. Lagi tak tengok. Tak tengok. Ayat. Wala yatamannawnahu, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan untuk selama-lamanya. Tak ingat mati. Mereka tak ingat mati untuk selama-lamanya. Yang ingatkan mematikan orang lain. Itu yang diingatkan mereka, mematikan, membunuh orang lain. Mereka tak akan ingat mati, kata Allah. Wala yatamannawnahu, ingatlah bahwasanya mereka orang Yahudi tidak akan mengharapkan kematian abadan selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan ingat mati. Kalau mereka ingat mati, mereka takkan zalim sedahsyat itu. Tapi hari ini Allah putus bala tenteranya, di antaranya api. Mereka pun mencerita. Airport Ben Gurion itu kan sudah banyak kali dibom. Ada tengok tak? Ada. Wartawan kena tahu betul tu. Wartawan kena tahu betul tu, kameramen ni. Sekarang pun masih. Yaman tak berhenti. Selagi kata Yaman Yahudi menindas Palestin, dia tidak akan berhenti untuk mengebom. Tapi hanya Yaman, yang lain semua tunduk kepada Yahudi.
Sebab memang rencananya untuk menguasai dunia. Bahkan baru-baru ini Mr. apa, Presiden Amerika itu Donald Trump berkunjung ke Arab Saudi. Pemimpin Syria yang baru pun datang setuju. Ada tengok? Tak tengok juga. Asyarah itu sudah join dengan Trump dan Yahudi. Yang sebelumnya diharapkan bahwa Asyar ini setelah memulihkan Al-Assad, dia yang akan menyerang Israel dan membebaskan Palestin. Ternyata masih Yaman yang masih bertahan, negara miskin dan kecil, tapi hatinya besar. Boleh tengok YouTube ada kunjungan Presiden Amerika ke Saudi, dan juga Mr. Sharaf itu jumpa Donald Trump. Amerika memang mau menguasai Timur Tengah. Sebab kalau Amerika leka, kenapa anak-anak menguasai Timur Tengah? Untuk jadi benteng kepada Israel, menahan, kau jangan serang Israel. Israel itu anakku, jangan. Maka itu semua senyap. Apa tunggu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tidak tidur, Allah tidak buta, Allah tidak bukan. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha melihat, Allah juga Maha mendengar. Maka itu kita di sini hanya doa yang kita mampu. Lepas Jumat, yang lepas pun kita ada doa qunut nazilah, kan gitu. Wala yatamannawnahu, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan selama-lamanya. Yang mereka harap mematikan orang lain yang mati, baik ekonomi, baik kehidupan, baik segala-galanya. Bima qaddamat, karena apa yang mereka telah perbuat, aydihim, tangan-tangan mereka, yang mengingkari Nabi. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, Allah Maha mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim di sini? Orang Yahudi. Allah dah sebut, tapi saya pemimpin Islam, dia tidak membaca Al-Quran. Akhirnya penzalim ini dijadikan teman. Apabila sudah jadi teman, apalagi kalau sudah disumbat. Maksud disumbat ini sudah diberi sesuatu, akhirnya pemimpin Islam pun tak boleh berkata apa-apa. Padahal Allah kata apa? Mereka itu orang yang zalim. Wallahu, dan Allah alimun, Maha mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yahudi tadi. Faham? Karena itu kita kena benci. Dahlah kita tak dapat membantu tenaga harta,
sekurang-kurangnya doa dan merasa benci kepada perbuatan Yahudi itu yang membunuh saudara kita yang Islam. Sekian, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Sampai ayat keberapa? Ayat keberapa? Ayat ke-7 ya. Hari ini Ustaz baru balik tadi petang sebelum maghrib menghadiri seminar mentransformasi pendakwah untuk di negeri Selangor untuk mendapatkan tauliyah. Jadi kena ikut dulu seminar 2 kali. Yang lepas, tahun lepas sekali, ada 2 sesi. Ini sekali Ustaz berangkat hari Jumat, baru balik tadi petang sebab tengah hari baru selesai. Cuma ada pesan-pesan daripada penyampai modul. Di antara pesanan-pesanan, ya, hidupkan masjid, hidupkan surau. Para pendakwah ini yang diberi tauliyah adalah mereka adalah tenaga yang membantu menyampaikan syiar agama Islam, membantu maiz dan jaiz. Sebab mereka tak cukup kaki tangan untuk dapat hadir seluruh negeri Selangor. Jadi dilantiklah orang-orang tertentu untuk diberi tauliyah. Apa yang dikehendaki disampaikan, ilmu asas terutama. Ilmu tadi terakhir disampaikan oleh Ustaz Jaiz Kamus. Ada yang berada Ismail Kamus ya. Jaiz Kamus. Malam semalam Sahibus Samahah Dato' Mufti Negeri Selangor dan penceramah yang lain, Profesor Doktor daripada UM ada, daripada UPM ada, daripada UKM pun ada. Jadi masjid ini kena hidup. Pihak penceramah pun tak mampu juga, melainkan pengerusi masjid dan EJK masjid untuk mengajak masyarakat, meramaikan. Bagi para pendakwah yang sudah dilantik, diberi tauliyah, hanya mengisi, mengisi. Tugasnya adalah mengisi, tapi yang mestinya mengajak, meramaikan, mengimarahkan masjid ialah daripada pengurusan dan EJK, juga disertai dengan ahli Korea itu sendiri. Ustaz tak mampu, tuan-tuan mari masjid-masjid bukan. Ustaz kemampuannya sudah kumpul menyampaikan. Ya, jadi kita sama-sama. Ilmu yang kena ditekankan, ilmu asas. Yang 3 itulah ilmu fiqh. Pesanannya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Sebab banyak dalam ilmu fiqh asas saja bahasa kitanya kalau dites tu masih kantoi, lah. Gitu. Maknanya masih banyak kekurangan. Di sini ada diajar ilmu fiqhnya. Ada tak?
Fiqahnya ada tak? Ada. Tauhidnya tak ada. Tasawufnya tak ada. Dan itulah ilmu asas. Jadi bagaimana sekarang tafsir ini, adakah akan diganti dengan yang tadi itu, tauhid dan ataupun tasawuf? Ya. Ya. Oh, jadi tafsir ini sekarang 2 kali 1 bulan. Dia kata coba tafsir sekali, tauhid sekali, gitu. Nah, ini tuan pengurusi ya. Sebab itu benar ya. Kalau pernah dengar di Jakim aja, dia penanya tanya, apa itu syarat sah solat? Tak boleh jawab. Pendengar itu ditanya, ya. Sehingga kami pun yang ada seramai-ramai itu ditanya yang asas mungkin tak terfikir, banyak juga tak boleh jawab. Banyak juga tak boleh jawab. Dalam bab solat saja. Dalam bab solat. Gitu. Tak semua maksudnya boleh jawab. Kebetulan Ustaz ada di depan, Ustaz yang banyak jawab. Ustaz yang banyak jawab. Kalau Ustaz di depan. Jadi betul, ya, betul. Coba kalau kita lihat sekarang orang sholat kadang-kadang laju tumanina hilang. Dan dari segi pakaian pun kadang-kadang sama saja dengan ke pasar, padahal bertemu Allah. Ini semua kena diperbaiki. Sebab dia akan mempengaruhi kepada hati. Kalau hati dah tak ada perhatian, maksudnya tauhid dan tasawuf itu tak ada. Dengan siapa dia berhadapan, maka itu pakaian tak kisah pun pakai aja. Yang penting tutup aurat, padahal bukan begitu. Kan begitu. Mungkin di rumah ada orang sholat pakai singlet pun ada tak? Kalau di rumah ada tak pakai singlet sholat? Pernah tak? Siapa yang kamu hadapi itu? Nah itu. Pernah tak di rumah pakai t-shirt pun dah lusuh? Pernah tak? Siapa yang kamu hadapi itu? Contohnya seperti itu. Nah ini sebab hati ini sudah tidak ada perasaan bahwa dia berhadapan dengan Zat Rabbul Jalil. Mulut berkata Allahu Akbar kabira, Allah maha besar maha agung. Tapi kamu cara datang menghadap dia seperti itu, layakkah kamu? Contoh macam itulah. Kenapa? Sebab tauhidnya kurang, tasawufnya kurang. Faham ya? Maka itu pihak Jais minta untuk kebaikan di masyarakat. Bukan setakat masyarakat ini hanya kelihatannya sholat saja zahirnya, tapi mau keyakinannya dan batinnya itu bersama ketika sholat itu. Jadi insyaallah Ustaz akan cari kitabnya tentang tauhid ya. Tauhid sama ada Tijat Ad-Daruri. Tak tahulah ada yang sudah diterjemah ataupun tidak, ataupun kitab Sanusi, ataupun ada juga kita bukan
Tauhid bukan rendah, naikkanlah. Bukan wujud Allah ada, mustahil tiada. Bukan sangat itu. Itu tadika. Itu syarat itu semua orang ada. Ditingkatkan. Ditingkatkan. Ataupun mungkin nanti kitab Qatul Bais cuma tak tahu sama ada. Kalau tak ada terjemahan kitab Arabnya pun oke good, boleh baca kan? Sebab Ustaz akan tuntun, akan bawa, boleh kan? Boleh tak? Sebab Ustaz ngajinya di pondok tu kitabnya semua kitab Arab. Gitu, kitab Arab. Kalau waktu di pondok, waktu di Saudi pun sama juga, memang di tempat Arab, kitab Arab kan? Gitu. Kalau sudah ada terjemahan, insyaAllah kita cari terjemahannya. Kalau tiada, mungkin kitab asli Arab, tapi macam ini ya, Ustaz akan baca kitab, terjemahkan satu persatu. Moga-moga boleh baca, boleh tahu makna. Itu lagi baik. Oke. Jadi setuju kan? Tafsir 1 bulan sekali aja. Oke, InsyaAllah. Sampai sini kita sama-sama baca tasbih kifah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.